kami akan berbagi informasi tentang penerapan model pembelajaran inquiry training dengan menggunakan laboratorium maya dalam meningkatkan keterampilan kimia pada materi daya hantar listrik di SMA. Pembelajaran IPA sebaiknya melibatkan siswa dalam berbagai ranah, yaitu ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hal ini dikuatkan dalam kurikulum IPA yang menganjurkan bahwa pembelajaran IPA di sekolah melibatkan siswa dalam penyelidikan yang berorientasi inquiry. Salah satu cabang ilmu IPA di SMA adalah pelajaran kimia. Belajar kimia tidak hanya terfokus pada hasil, tetapi lebih diutamakan pada kemampuan untuk melakukan proses. Pentingnya kemampuan siswa dalam melakukan proses menuntut guru untuk lebih kreatif dalam mengajar dan memilih model pembelajaran yang sesuai untuk dapat meningkatkan kemampuan proses siswa. Alternatif model pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dapat mengembangkan keterampilan proses, serta yang bersifat dapat melatih siswa melakukan penelitian untuk menemukan konsep adalah menerapkan model pembelajaran inquiry training. Berikut ini adalah langkah-langkah penerapan model pembelajaran inquiry training dengan menggunakan laboratorium maya dalam meningkatkan keterampilan kimia pada materi daya hantar listrik di SMA. Kegiatan awal, guru memulai pembelajaran dengan memberikan salam dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru menyampaikan persepsi dengan mengajukan pertanyaan untuk menuntun siswa dalam mempelajari topik yang akan dibahas dan menggali pengetahuan awal siswa. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kimia kita hari ini, maka saya akan memberikan kalian sebuah video untuk ditonton bersama. Mari kita saksikan video berikut ini. Apakah kalian tahu bagaimana logam dapat menghantarkan arus listrik? Logam dapat menghantarkan arus listrik karena adanya elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif logam. Lalu, ketika banjir melanda di beberapa tempat seperti saat ini, mengapa dilakukannya pemadaman listrik? Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya korban jiwa akibat tersengat listrik. Hal ini disebabkan aliran listrik tersebut dapat mengalir melalui kabel yang tercelup ke dalam air. Dan pernahkah kalian memperhatikan bagaimana aki dapat membuat lampu mobil menyala? Ternyata bukan hanya logam yang dapat menghantarkan arus listrik. Di dalam aki terdapat asam sulfat yang berperan untuk menghantarkan listrik. Asam sulfat dapat menghantarkan listrik karena dapat menghasilkan ion-ion dalam larutannya, yaitu ion H+ dan SO4 2-. Nah, selain contoh yang telah disebutkan tadi, apakah semua zat cair dapat menghantarkan listrik? Maka pada bab ini kita akan mempelajari tentang sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, apakah semua zat cair bisa menghantarkan arus listrik? Nah, untuk mengetahui apakah ada dan tidaknya, maka hari ini kita akan membedakannya berdasarkan daya hantar listrik melalui eksperimen. 2. Eksplorasi. Guru membagi siswa ke dalam kelompok. Selanjutnya, guru membagikan LKS dan mengerjakan prosedur eksperimen yang akan dilakukan. Eksperimen yang akan kita lakukan hari ini yaitu
yaitu eksperimen laboratorium virtual yang sudah saya bagikan ke grup WhatsApp yang ada di grup kita. Silakan kalian unduh, kemudian silakan berkelompok berdasarkan kelompok seperti yang sering kita lakukan. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Tiga, elaborasi. Fase pertama, menghadapkan siswa dengan permasalahan. Fase kedua, mengumpulkan data verifikasi. Fase ketiga, mengumpulkan data eksperimentasi. Empat, konfirmasi. Fase keempat, memformulasikan suatu penjelasan. Baik, kita baru saja sudah melakukan eksperimen melalui laboratorium Maya. Nah, saya minta kepada kelompok 1 untuk menyebutkan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik adalah larutan HCl dan larutan HCl. Nah, gimana? Apakah kalian setuju dengan apa yang disampaikan dari kelompok 1 tadi? Setuju. 5. Kegiatan penutup. Fase 5, menganalisis proses penelitian. Dari hasil pengamatan yang sudah kalian sebutkan tadi, maka apa yang dimaksud dengan elektrolit kuat? Apa cirinya? Kemudian sebutkan contohnya. Siapa yang mau? Bu. Berdasarkan eksperimen tadi, larutan elektrolit kuat memiliki ciri lampu menyala, terang dan terdapat gelembung gas, contohnya larutan garam dan HCl. Oke, betul sekali Rista. Nah, larutan elektrolit kuat itu dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan terionisasi sempurna. Sedangkan, nah siapa di sini yang ingin mengungkapkan apa pendapatnya dan perasaannya tentang eksperimen yang telah dilakukan hari ini? Menurut saya, eksperimen tadi sangat jelas dan mudah dipahami. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Untuk laporan praktikum eksperimen yang telah dilakukan, saya tunggu Sabtu Minggu ke depan. Nah, saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tahapan dalam model pembelajaran inquiry training. Nah, model ini memiliki sistem sosial yang mendukung, yaitu kerjasama, kebebasan intelektual, dan kesamaan derajat. Prinsip-prinsip yang mereaksi pada model ini yaitu: pertama, guru mengajukan pertanyaan yang jelas dan lugas. Kedua, guru menyediakan kesempatan pada siswa untuk memperbaiki pertanyaan. Ketiga, guru menyediakan bimbingan tentang teori yang digunakan. Yang keempat, guru menyediakan suasana kebebasan intelektual. Kelima, guru menyediakan dorongan dan dukungan atas interaksi, hasil eksplorasi, formulasi, dan generalisasi siswa. Sistem penunjang pada model ini adalah: pertama, guru selaku fasilitator yang memahami proses intelektual dan strategi penelitian. Yang kedua, materi-materi sumber yang menopang permasalahan yang disajikan. Dampak instruksional dalam model ini adalah keterampilan proses ilmiah dan strategi untuk penyelidikan kreatif. Dan dampak penyerta dalam model ini adalah memiliki semangat kreativitas, kemandirian otonomi dalam belajar, mempunyai sikap bahwa semua pengetahuan bersifat sementara.